Selamat sore Sobat Kilat di seluruh Nusantara. Kali ini kita sedikit ada yang beda ya. Iya. Ya Mas ya? Iya. Karena biasanya kita di luar, sekarang kita di dalam. Di dalam greenhouse. Nah, ini adalah greenhouse ya. Greenhouse-nya milik siapa nih Mas? Milik Mas No apa? Iya, ini milik Mas No. Cuman Mas No ini kadang low profile, dia nggak mau nggak mau mengakui bahwasanya ini punyanya dia gitu loh. Nah, ini di depan kita ini ada tanaman apa Mas No? Ini tanaman bawang pre. Bawang daun ya kalau orang Ya, bilang ya. kalau orang nggak tahu, yang umum orang awam itu bilangnya bawang daun. Nih. Nah, Di bawang pasar-pasar pastinya kalian pasti sering lihat, dan di atas martabak dijadikan topping. daun. Nah, itu jadi puisi ya kalau Mas No teruskan tuh jadi puisi. Mas No, ini usianya berapa ini Mas No? Ini sudah masuk di usia 39 HST. 39 hari setelah Hari tanam. setelah tanam. Nah, gini Mas No, saya ini tadi ada pertanyaan. Gimana? Bawang daun ini kan asalnya itu kan bisa ditanam kan di dataran tinggi, Iya. lebih optimalnya maksudnya. Optimalnya di dataran tinggi. Di sini kan ini dataran rendah. Ya. Kenapa kok ini bisa optimal? Tuh, kenapa? Ini kan ada pembedanya, Mas. Karena saya pakai ini yang pertama, pakai pupuk kilat. Terus untuk penyesuaian adaptasinya, sementara ini saya coba di dalam greenhouse. Saya coba tanam di dalam greenhouse karena kondisi cuaca di dataran rendah ini terlalu panas. Saya antisipasi kalau si bawang perinya ini nggak kuat kalau masih ditanam di luar. Ini masih tahap uji coba saya ya. Dan ketinggian lingkungan di sini ini masih di 200 mdpl, kurang lebih segitu. Harusnya ini optimalnya itu di atas 500 mdpl. Gitu. mdpl kalau nggak tahu itu di atas permukaan laut, teman-teman. Nah, itu bisa browsing kalau nggak tahu. Nah, ini bibit Mas No ya, dari bibit awalnya. Dari bibit. Nah, ini ada yang beda di sini Mas No menggunakan sistem drips Mas No ya. Iya, pakai selang tetes, Selang drip. Nah, ini kalau boleh tahu Mas No, ini di dalam ini nih medianya isinya apa aja ini? Untuk media kita ini pakai full kokopit, tidak ada tambahan media lainnya, tidak ada pupuk kandang, tidak ada tanah, full kokopit. Nah, kokopit Ini ya. Nah, untuk ini Mas No, saya juga tanya untuk masalah tetesnya ini. Iya. Berarti Mas No kan menggunakan AB Mix di sini kan? Iya. Menggunakan Pakai pupuk AB Mix. Nah, intervalnya AB Mix-nya ini berapa Mas No? Untuk interval aplikasinya itu saya 1 hari 3 kali. Biasanya aplikasinya itu saya di jam 7 pagi atau kurang lebih jam segitulah. Iya. Terus nanti setelah sholat duhur, saya setelah istirahat itu kisaran jam 12 sampai jam 1 itu saya aplikasi lagi. Dan sore antara kisaran jam 4 sampai jam 5 sore itu saya aplikasi lagi nanti. Jadi bentar lagi dong diaplikasi. Iya, diaplikasikan bentar lagi. Nah, kalau ini Mas No, kan ya kita tahu kalau hidroponik itu nyawanya ada di AB Mix kan? Ada di AB Mix. Nah, tapi kalau menurut Mas No sendiri nih, dengan kita tanam bawang merah di dataran rendah seperti ini, dengan sistem drip seperti ini, kalau misalkan cuma pakai AB Mix aja nih, gimana menurut Mas No hasilnya? Saya kurang yakin kalau gitu Mas, kalau cuma mengandalkan pupuk AB Mix-nya. Karena apa? Karena pupuk AB Mix itu performanya nggak bisa sampai 100%, apalagi tanamannya di dataran rendah ya. Tanaman dataran tinggi ditanam di dataran rendah. Jadi saya pakai tambahan pupuk kilat di pupuk AB Mix itu. Oh, jadi masukkan jadi satu di dreamnya itu? Dicampur, dijadikan satu, diencerkan jadi satu. Untuk 150 liter air, saya pakai nutrisi kilat tambahannya ini cuma 200 mili. Oh, 200 mili. AB Mix-nya itu berapa Mas No? AB Mix-nya itu pemakaiannya 300 mili. Untuk larutan A 300 mili, yang B, larutan B-nya 300 mili. Masukkan tuh ya. Dijadikan satu. Dikasih tambahan ini dong. Pupuk kilat 200 mili. Dan untuk 1 kali aplikasi dari total populasi tanaman yang ada ini kebagian 1 mili per 1 kali aplikasi. Khusus pupuk kilatnya ya teman-teman. Gitu.
Tuh. dan performanya sudah seperti ini. Tapi Nah. tetap dibantu juga disemprot. Oh gitu Mas Nah. Iya. Jadi nggak pure murni tetes. Nggak pure murni ditetes aja. Oh, jadi ada aplikasi semprotnya juga. Tiap 1 minggu sekali itu saya dijadwalkan untuk nyemprot pakai pupuk kilat di bawang daun ini, bawang pre ini. Itu pakai dosis berapa Mas No? Dosisnya untuk 1 tangki 16 liter air saya pakai 20 mili 20 mili. Itu seminggu sekali ya. 1 minggu sekali. Dan hasilnya seperti ini ya. Dan Mas No? hasilnya performanya seperti ini. Ini sudah ada yang 3 tunas, ada yang 4 tunas. Ini udah 2 3 nih 3. Ada 3, ada yang sudah baru muncul lagi nih. Nah, Mas apa namanya? Kalau di dataran tinggi itu kan ini kan bisa besar nih kan. Iya. Daunnya Nih, ya bisa besar. Ah. Terus warnanya juga lebih cerah. lebih Nah, cerah. tapi di sini ya Mas Naya, di dataran rendah seperti ini kondisinya ini juga hampir mirip-mirip Mas Naya. hampir mirip. Dari ini karena umurnya masih tergolong muda. Iya muda ya. Jadi daunnya masih belum benar-benar Gede gitu. optimal, belum gede. Nanti kelihatan itu di atas umur 50 HST itu sudah Besar ya. Sudah besar. Sudah seperti yang di pasar-pasar yang orang-orang lihat Ya. ukuran daun. Tapi kalau menurut Mas Naya nih yang berpengalaman nanam bawang daun di dataran tinggi. Iya. Nah, itu kalau panen tuh usia berapa Mas Naya kalau di dataran tinggi waktu itu? Kalau di dataran tinggi itu kurang lebih 65 sampai 70 HST. Itu sudah panen. Itu sudah panen itu. Nah, itu kan waktu itu kan Mas Naya belum pakai pupuk kilat. Belum. Nah, sedangkan di sini kan dataran rendah, Iya. pakai sistem drip plus pupuk kilat. Plus pupuk kilat. Kira-kira Mas No, ini kita bisa panen di usia berapa nih kira-kira? Kurang lebih saya ditargetkan itu target untuk panen ini di umur usia 60 HST. Kalau bisa nanti kurang dari 60 HST. Sudah- Tapi untuk bawang pre ini panennya bertahap, nggak langsung Iya, nggak dipanen langsung total. iya. Karena nanti biasanya ada muncul tunas-tunas tunas lagi baru. ya, Iya. tunas baru lagi ya. Kalau yang normal itu biasanya 2-3 kali panen habis sudah. Nah, teman-teman, ini ada fakta di sini ya. Aku juga mau membuktikan bahwasanya gibberellin. Di sini kan ada unsur gibberellin nih di pupuk kilat nih. Ada unsur hormonnya, ada auksin, gibberellin, sitokin. Nah, aku mau pengen tahu hasilnya gibberellin nanti ketika disemprotkan ke si ini, bawang daun ini. Gibberellin yang ada di pupuk kilat ini disemprotkan ke bawang daun ini. Karena kalau ini ditanam di dataran tinggi itu memang itu adalah tempat hidupnya gitu loh. Sedangkan ini kan dataran rendah. Apakah nanti dia bisa lebih besar daripada yang dataran tinggi atau mirip-mirip gitu Mas Nah. Iya. Saya pengen tahu juga nih. Iya. Ini di sini juga ada asam amino juga Mas Nah. Iya, ada asam amino, ada unsur hara tambahan makro dan Ini mikronya. sangat lengkap sekali Sangat teman-teman. lengkap. Jadi walaupun kita pakai media kokopit, unsur hara yang ada di media yang tersimpan di media ini insya Allah aman, tercukupi Cukupi. gitu. Ini AB mixnya juga terserap dengan sempurna ya. Ketika dispray dengan pupuk kilat ini ada asam amino tadi itu yang membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi si Iya. tanaman. Gitu teman-teman. Gitu. Karena ada hormon untuk merangsang pertumbuhannya Iya. ini jadi lebih optimal. Nanti kita buktikan nih ya bersama-sama Mas No juga. Ya. Nanti panennya nih finishnya di usia berapa nih? Ya. Apakah lebih cepat atau normal atau lambat? Nah, nanti kita ketemu di berapa HST berarti Mas No? Kalau waktu panennya 60. 60. 60 Sekarang ya. umur 39 Kurang berarti 1 bulan lah. kurang lebih 1 Iya. bulan lagi panen. Nah, nanti 1 bulan lagi kita kesini lagi, kita akan review hasil panennya sama seperti bawang merah kemarin. Nah, makanya pantengin terus teman-teman. Mas No, jangan lupa jargon. Iya. Nah, pupuk kilat lebih cepat itu baik. Iya, mantap.